Selamat datang lagi di trading bareng OKX guys. Kali ini kita akan update lagi kondisi market seperti apa, dan di sini kita udah berhasil lagi ya. Sell short kemarin itu dapat lagi di harga 64.800, dan saat ini perjalanan kita level to level kan dari $1.000 kita pengen ke $2.000 dulu guys. So far kita estimated balance-nya itu udah di $1.400, berarti kita udah gain sekitar 40% ya guys ya. Dan dari 40% ini 30%-nya udah berhasil kita realize gain atau kita udah TP-TP kemarin ya. Dan sisa $100-nya ini masih floating profit di sini ya. $86 nih masih floating profit, belum kita TP, masih kita let it run guys. Nah, kita cek dulu kondisi market seperti apa ya. Kalau kita lihat Bitcoin sebenarnya kalau kita turun lagi ke time frame 1 jam, di sini ya awal sekali kita mulai trading bareng itu pada saat harga Bitcoin itu di 61.000 guys. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kita turun ke time frame 1 jam, apakah performance trade kita itu oke atau enggak. Kalau misalnya kita perbandingin dengan spot trade, di sini perbandingannya cukup jelas ya. Pertama kali kita trading bareng secara publik itu di harga 61.000, dan kalaupun berhasil kita ya, kalau misalnya trading spot kan $1.000 berarti kita hanya beli 1.000. Anggaplah kita bisa TP kemarin pas banget di top ya di 67.154, itu kita gainnya sekitar 9,9%. Berarti kalau dari $1.000 kita jual di sini kita gain 9%, itu kita dapatnya sekitar 90 sampai dengan $100 ya, karena ini 9,95%. Cuman dapat $100 gitu anggaplah ya, $100. Dan di sini kita udah outperform dari market 1:1, kita udah perform di sini dapatnya 10%, kita udah dapat 40%, di mana 30%-nya udah berhasil kita realisasikan ya guys ya. Nah, ini yang kemarin kita jelasin, fitur sebenarnya dari futures market itu adalah kita bisa pakai fitur itu. Kita nggak perlu trade rata kanan, nggak perlu, kita cukup trade 2 kali sampai 5 kali dari modal kita aja, itu udah lebih dari cukup supaya kita bisa outperform dari spot trade. Dimana kalau kita trade spot kan kita hanya bisa beli di bawah, jual di atas. Nah, ketika dia harganya turun ini kan kita nggak bisa beli lagi nih. Dalam proses ini ya, kita nggak bisa jual atas terus turun ke bawah gitu kan, nggak bisa. Nah, kalau anggaplah kita dapat 2 kali ya, 2 kali trade tadi ya, kita berhasil dapat di situ 10%, di sini kita naik lagi dapat 5%. Nah, itu pun berarti kita so far itu 15% lah ya, 15%, tapi akan sangat-sangat sulit untuk kita benar-benar buy the bottom dan sell the top. Itu adalah suatu yang sangat-sangat mustahil ya dalam perjalanan aku sejauh ini guys. Nah, so far Bitcoin ya di harga 62.000 ini itu akan kemana? Kita juga udah update ya di channelnya kita. Kalau misalnya teman-teman mau join, itu channelnya gratis, @sinyal trading tenang, bisa join langsung juga di deskripsinya kita. Saat ini kalau kita lihat ya, Bitcoin itu lagi di area fair value gap time frame 4 jam. Sebelumnya kita expect ya memang Bitcoin turun lah ya di sini karena ada fair value gap cukup besar di sini, dan ternyata dia langsung turun ke bawah dengan cepat ya, disikat semua fair value gap di sini, dan dia langsung menuju ke area 61.000 sampai dengan 62.000 ini range-nya. Kalau misalnya fair value gap ini dia nggak bisa hold, kita akan turun ke time frame 1 jam ya. Kalau misalnya dia nggak ada tanda-tanda pembalikan arah, itu kemungkinan besar kita akan segera menuju area 61.000, bahkan ke low range lagi ke 59 ribuan something, atau bisa aja at base case karena kita lagi short ya, karena memang di awal video journey kita ini kita jelasin bahwa kita cenderung short, itu bisa aja kita langsung ke area 55.000 sampai dengan 50.000. Nah, itu kita tinggal wait and see aja. Nah, saya pribadi di sini aktifin hedge mode, jadi mungkin nanti kalau di sini ada strong rejection tanpa harus taking profit, saya bisa ambil posisi long untuk memanfaatin scalp trade kalau misalnya terjadi bounce bisa jadi ke 61.000, 62.000 something dan sebagainya.
Kurang lebih kayak gitu guys ya update-nya. Kalau kita lihat Bitcoin, kalau misalnya dia bisa hold area sini, ada tanda rejection, terus mungkin ada pattern yang mungkin bisa kita baca nanti di time frame 15 menit atau di time frame 30 menit. Kalau misalnya ada tanda-tanda penguatan, itu bisa jadi kalau kita misalnya kita balik ke time frame 4 jam, itu ya di sini ada fair value gap juga, itu bisa jadi nanti Bitcoin ya, kalau misalnya dia bisa hold area sini, ada tanda pembalikan, itu bisa dia retest area fair value gap sini, bahkan at best case scenario bisa ke week ya, tail ya, tail time frame 4 jam itu bisa aja ke yang 50% di 65.156 atau ke sini ya 65.500 sekian sebelum lanjut turun ke bawah ya. Secara overall kalau aku pribadi memang masih favoring ini ya, bear market sebenarnya. Itulah kenapa kebanyakan trade-nya itu short untuk sekarang ini guys. Kurang lebih kayak gitu untuk Bitcoin. Ya simple aja trade-nya, kita tinggal tunggu aja sekarang, nggak perlu buru-buru karena kalau aku pribadi ya tadi udah aku amanin 25% dari posisi sebelumnya, ini value-nya itu sekitar 3.000 dolar. Sekitar 3.000 dolar aku udah amanin di sini, udah TP 25%, dapat mengamankan 28 dolar, kan lumayan banget ya. Sambil kita nunggu kalau misalnya dia turun lagi jauh lebih ke bawah ke area targetnya kita di 59.000 ya, 60.000, 59.000, mungkin kita akan pertimbangkan untuk TP lagi sebagian sebesar 25% lagi ya, 25%, 25%, 25%. Ya kita riding aja, riding the trend. So far sekarang itu trennya masih ke condong downtrend. Kurang lebih seperti itu guys untuk Bitcoin. Nah di sini kita cuman trade Bitcoin aja ya. Trade Bitcoin aja, nggak muluk-muluk, nggak banyak-banyak, supaya kita bisa lebih berfokus. Nah itu ya tadi ya di time frame. Kalau kita ke time frame yang jauh lebih besar, kita juga nggak perlu buru-buru. Kalau misalnya Bitcoin itu ya selama dia berada di bawah sini ya, bawah mid range 63.100, itu kita tetap memang condong Bitcoin akan terus menuju area ke bawah ini guys. Nah kalau kita coba lihat dari berbagai macam indikator ya, kita lihat liquidation heat map ya, kita pakai coinglass.com di sini. Memang secara ini ada beberapa model ya, ini model 3 di 24 jam terakhir ini udah clear ya. Kalau di model 3 ini udah clear 24 jam terakhir, di sini paling ya ada di area 60.000 ini udah mulai ya kelihatan ada orang-orang yang mungkin di sini pasang early long dengan stop loss di area 60.000 ya, udah mulai kebangun. Dan yang di sini juga belum terlihat begitu jelas ya liquidity-nya. Nah ini model 2, kalau kita lihat di model 2 ini di area ini ya 65.600 ini liquidation leverage-nya itu ada sekitar 18 juta dolar. Nah market biasanya itu cenderung menuju ke arah liquidation ya. Kalau kita bandingin dengan tadi ya week, kita lihat ya ini area 65.600 ya kan. Nah di mana 65.600 ini adalah area week ya, tail yang panjang di sini ya, bodinya kecil tapi tailnya panjang. Ini weak strategi juga bisa valid. Nah itulah kenapa aku pribadi ada hedge long sebesar 1.000 dolar guys. Ya, jadi kalaupun dia di sini naik lagi, kita bisa TP lagi yang hedge long sambil nambah posisi short lagi. Kurang lebih kayak gitu ya strateginya. Ini kalau dari 24 jam terakhir. Kalau kita naikin ke 48 jam terakhir juga sama ya, liquidity-nya di area 65.600 itu. Jadi bisa aja skenario pertama tadi ya, kita lihat di time frame kecil, ini kan udah eskalasinya cepat banget ya, turun cepet. Nah kalau misalnya dia mulai ranging di sini, kalau kita turun lagi nanti di time frame 15 menit mungkin ada pola, entah itu double bottom atau pola-pola reversal. Nah itu bisa jadi kita akan menuju ke area liquidity yang sedang terbangun di atas ya, di 65.000 itu lagi. Kita lihat ke model 1. Nah kalau di model 1 juga sama ya, liquidity yang ada itu yang di bagian atas ya, 25 juta itu di area 64.000 ya, dan di 23 juta dan 25 juta itu sama ya di area 65.000 di area week ini ya, week 100% sama week 50%. Jadi kita akan lihat
dalam mungkin 24 jam dari sekarang ya, atau kita lihat sampai besok pagi seperti apa price actionnya di area sini ya. Sama seperti yang terjadi di sebelumnya, kalau kita lihat di sini ya, ini ya dia turun signifikan cepet. Nah, di sini ada tanda-tanda reversal, dia udah slow down ya. Pergerakan harganya itu cenderung lambat ya, choppy. Nah, dia udah membentuk base di sini dan dia balik di atas range, harga berbalik. Nah, di sini pun juga begitu. Kita akan lihat ya, ini price bergerak dengan signifikan, turun ke bawahnya cepat sekali. Tinggal kita nanti lihat price action di area sini ya. Apakah nanti dia akan membentuk base. Nah, kalau misalnya dia membentuk base dan ada pola-pola seperti double bottom atau inverted head and shoulders dan lain sebagainya macamnya, mungkin kita bisa coba tambah nanti ya, tambah hedge longnya kita untuk kenaikan minimal banget itu kalau kita lihat di time frame 4 jam ya, area FDV-nya ya, fair value gap itu di area sini ya, 63.000 sampai dengan 63.800 kalau di area 4 jam ya, sampai kenaikan maksimal itu di area situ, week 100% dan week 50% time frame 4 jam ya kan. At worst so far kalau kita lihat, kalau kita coba zoom out lagi ini ya, kita di time frame kecil itu kita udah membentuk range juga ya, range-nya itu di 67.400 dan 59.000 ini ya guys, aku tandain ini range high rejection ya, range low dia naik dan belum ada lagi range low ya, potensi range low-nya itu di area sini guys. Nah, ini ya trading strategi yang aku pakai. Dan kalau misalnya kita lanjut turun, disinilah target penurunan selanjutnya. Kalau misalnya kita eskalasi, tidak bisa bertahan area range low-nya ini, yaitu tadi besar kemungkinan kita baru menuju ke 53.000, 55.000-an something. Oke, tinggal bersabar aja. Jadi nggak semua trade itu kita langsung bisa TP sekarang, langsung bisa naik, langsung bisa turun. Ya kan, lama price actionnya, apalagi sekarang volume itu kecil ya. Kalau kita lihat nih, kemarin kita posisi long butuh berapa hari ya untuk sampai ke area sini ya, kan kita pertama kali long di area sini kemarin ya. Nah, itu butuh 15 hari, hampir 2 minggu trade-nya guys, 2 minggu. Terus kita pasang short di area sini kemarin ya, ini ya, trade mana ya, futures BTC ini kan ada ya. Nah, ini ya, kita kan trade butuh 2 minggu nih trade-nya. Dan sekarang dari area top turun lagi ke area sini butuh 10 hari, 3 hari ya, 3 hari 10 jam. Yang ini tadi 5 hari, sorry ya, yang sebelumnya itu 5 hari, yang ini 3 hari. Terus dia naik lagi ke sini butuh 3 hari lagi. Dan kemarin pada saat kita short di sini itu butuh 24 jam ya. Yang artinya apa? Yang artinya trading itu lama prosesnya guys. Enggak ambil posisi pagi hari, siang udah TP atau sore udah TP itu enggak. Jadi itulah kenapa posisinya cenderung lama terbukanya kadang ya. Kadang 2 hari, kadang 3 hari, kadang seminggu dia masih terbuka. Dan yang penting ketika udah profit kita perlahan amanin posisi untuk bayar funding fee ya. Oke, kurang lebih itu aja update singkatnya. Semoga bermanfaat videonya. Semoga teman-teman bisa profit juga ya. So far kita udah floating di 40%. Semoga teman-teman yang join di trading bareng kita, bareng OKX juga ikutan cuan luber guys. Harapannya bisa lebih besar dari saya. Nah, kalau saya di sini tradingnya cari aman aja. Kita pelan-pelan, step by step, naiknya level to level aja guys. Oke, itu aja update singkat kali ini. Semoga bermanfaat, semoga cuan. Sampai ketemu di video selanjutnya guys.